Woi. Oke, jadi pada video kali ini aku ingin ngebahas gimana caranya sedikit aja mengenai yang bisa gunakan untuk bisa ngubah kayak lokasi ataupun tempat yang biasanya boring ataupun ngebosenin gitu ya, untuk bisa kelihatan lebih sinematik ataupun terasanya itu lebih sinematik dan lebih asik tentunya. Dan ya, ada beberapa cara yang biasa aku gunakan. Jadi misalnya kayak video sebelumnya kalian lihat itu adalah aku lagi syuting di Paku Haji, itu kayak lokasi dekat banget sama rumah aku, itu kayak ya udah lahan kosong, biasanya kadang ada tumbuhan dan lain-lain. Sebenarnya nggak terlalu menarik gitu, biasa aja, nggak semenarik kayak tempat wisata ataupun lainnya. Dan gimana caranya aku bisa ngebuat video ataupun tempat tersebut untuk bisa menjadi video yang lebih menarik, lebih interesting? Itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah untuk syuting pada waktu yang tepat. Jadi kalian harus tahu, kalian itu pingin dapetin gambar ataupun look seperti apa untuk bisa nyesuaiin lagi sama waktunya. Dan juga ini waktu itu berurusan kalau di outdoor terutama, karena itu ya udah sinar matahari itu menjadi menjadi satu-satunya sumber cahaya yang kita bisa punya. Mungkin aja kita bisa pakai lampu lain, cuma karena ya kadang lampu lain untuk bisa ngelawan matahari itu cukup jarang. Kalau emang kalian nggak profesional banget, aku juga nggak profesional banget, makanya aku nggak pernah nambahin lampu lain untuk bisa ngelawan matahari, biasanya jarang banget. Makanya aku harus menyesuaikan pada waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan pencahayaan yang paling bagus. Dan saran aku sih biasanya paling bagus adalah dua, itu golden hour sama ataupun blue hour. Itu pas lagi pagi-pagi banget, pas baru habis beres sunrise banget, itu biasanya ada jadi blue hour. Tapi kalau yang sering banget menjadi paling bagus itu adalah golden hour, itu pas lagi sunrise, benar-benar pas lagi sunrise banget, dan juga pas lagi sunset. Jadi yang pada video tersebut aku gunakan itu adalah pada lagi sunset. Jadi pas lagi sore-sore jam 4 aku pergi ke lokasi tersebut, jam 3 nanti sebelum jam 3 lokasi tersebut syutingnya itu jam 4 sampai jam 5 hingga jam 6-an gitu ya. Jadi masih ada sunsetnya, itu masih kerasa. Jadi cahayanya itu rendah, kan matahari pas lagi sunset itu rendah gitu, nggak terlalu tinggi, nggak setinggi pas lagi jam 12 siang gitu. Rendah matahari, dan juga warnanya itu lebih warm, lebih lebih orange gitu warnanya, dan menarik banget buat di syuting, buat diambil gambarnya. Jadi pastikan kalian harus tahu kondisi seperti apa yang paling sesuai untuk video kalian. Kalau misalnya siang hari juga mungkin boleh aja, bisa aja gitu. Mungkin kalian pakai diffuser biar warna ataupun pencahayaan tersebut itu nggak terlalu keras, nggak terlalu harsh gitu, biar subjekannya itu masih kelihatan dengan sinematik dan bagus. Tapi karena aku coba gunakan sunset, jadi karena biasanya dimanapun itu pas lagi sunset itu biasanya bagus, terutama kalau lagi nggak berawan gitu, nggak lagi mendung, itu pasti bagus. Dan iya, kalian mau ngadep mana aja, ngadep mataharinya, ngadep sebelah mataharinya, belakang mataharinya, itu biasanya tetap bagus sih. Jadi pastikan kalian syuting pada waktu yang tepat. Lalu yang kedua itu adalah untuk bisa explore terlebih dahulu lokasi yang kalian pingin syuting. Jadi lokasi kalian itu kalian coba explore dulu, coba kesana kesini untuk cari tempat yang paling bagus untuk kalian syuting. Jadi biasanya itu ya kita kadang-kadang terpaku gitu pada satu tempat lokasi, kita pingin syuting, yaudah kita pingin syuting di situ, kita diem terus selama syuting itu di sana. Dan kadang-kadang lokasi dekat situ mungkin kita geser berapa langkah, kita geser berapa meter doang, itu ada lokasi yang jauh lebih bagus. Dan itu yang aku gunakan juga, yang aku lakukan. Awalnya kita awal di tempat biasa aja, itu nggak terlalu menarik, lalu kita coba ke atas sedikit, jalan beberapa meteran gitu, mungkin sekitar 10-20 meteran, itu nemu kayak nggak padang banget sih, kayak pasir-pasiran gitu, jadi menarik. Kita ambil gambar di sana, lalu kita coba jalan lagi untuk cari tempat yang lebih menarik dan nemu tempat kayak tanaman-tanaman gitu. Aku tanaman apa ya? Tomat ya, tanaman tomat. Itu menarik, kita bisa syuting juga di sana. Jadi kalian usahakan itu datang sebelum waktu yang ingin kalian syuting. Misalkan aku syuting itu jam 4, jam setengah 5-an, jadi aku datang jam 3-an. Datang ke sana, aku lokasi buat kita cari-cari dulu nih tempat mana yang bakal sesuai, bakal enak buat kita syuting di sana. Itu bakal ngebantu banget sih. Jadi kalian gak cuma terpaku pada satu tempat itu doang, tapi kalian bisa ada referensi lokasi lain untuk bisa syuting, biar bisa lebih sinematik tentunya. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah gunakan banyak angle. Jadi kalau yang aku gunakan itu banyak banget angle yang bisa aku gunakan. Itu kayak wide, biar bisa nunjukin ataupun establish lokasi kita gitu secara wide. Habis itu jangan coba berhenti di wide doang, ambil medium shot setengah badan gitu, biasanya kayak gini. Lalu ambil juga close up shot, jadi benar-benar dekat sama subjeknya. Lalu coba angle lain, low angle, high angle, ataupun A level angle, ataupun yang lainnya kalian coba semua untuk bisa mendapatkan video sinematik. Jadi bisa ada banyak perbedaan gambar gitu, nggak cuma wide semuanya, nggak cuma medium semuanya, nggak cuma close up semuanya. Jadi kalian cobain semuanya agar pas di editing itu bisa di mix
sana sini biar ada habis medium ke close up, bisa tuh ke wide lagi ataupun gimana pun pas lagi editing itu bakal ngebantu banget gitu. Dan ya paling gak enak sih kalau pas lagi editing kurang angle gitu-gitu aja, walaupun mungkin gerakannya bagus, lokasinya bagus, tapi kalau angle gitu-gitu aja ya kesana jadi kurang menarik sih, kurang variatif terutama. Jadi pastikan kalian syuting banyak angle yang berbeda, low angle, high angle, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ini adalah buat komposisi yang menarik. Ini aku pernah bahas di video sebelumnya itu mengenai komposisi. Komposisi itu bisa bikin video yang sinematik, itu apa aja banyak banget aku bahas di sana. Jadi kalian coba syuting, coba ambil lokasi-lokasi tadi yang biasanya membosankan, tambahin subjek, lalu tempatkan subjek tersebut di komposisi yang menarik, misalkan lofted ataupun yang lainnya. Dengan menggunakan komposisi yang bagus itu pasti membuat video kalian itu jauh lebih sinematik dengan lokasi yang biasa-biasa aja. Jadi pasti bakal buat video yang lebih bagus, lebih sinematik di tempat yang mungkin biasa-biasa aja, mungkin ngebosenin gitu biasanya. Tempat kita sehari-hari selalu ada di sana, selalu sering ke sana. Kalau kita nanyain komposisi yang bagus itu bakal membuat video kita itu menarik banget buat. Kadang-kadang kalau emang komposisinya bagus banget itu aku jadi kayak terasa pingin syuting lagi, dan itu perasaan membuktikan bahwa video kita itu berhasil untuk bisa bikin video yang bagus, komposisi yang bagus. Dan yang terakhir adalah gunakan gear yang sesuai. Ini aku maksud adalah ya kalian coba maksimalkan gear yang kalian punya dan juga maksimalin betul-betul untuk bisa syuting video yang sinematik. Yang gunakan adalah lensa Sigma 1835 dengan f1,8 tambahan filter Filtrox, jadi f-nya jadi 1,2, jadi bokehnya kacau parah bokeh, tapi masih bisa dapat wide shot tapi masih bokeh. Itu wow, keren banget. Makanya aku seneng banget dengan video ini, menarik banget. Kalian coba maksimalkan gear yang kalian punya, dan juga pada video kali itu aku menggunakan gimbal Moza Air Cross agar bisa mendapatkan video yang lebih stabil. Dan kalian maksimalkan gear yang kalian punya, pakai tripod aja juga nggak masalah. Itu kalian tadi aku bilang menggunakan komposisi yang bagus, itu pakai tripod juga nggak masalah. Pasal kalau komposisinya bagus, pencahayaannya bagus, dan kalian tahu lokasi-lokasi apa yang bagus, dan juga cari angle-angle yang berbeda, itu pakai tripod aja itu pasti juga bisa mendapatkan video yang bagus. Tapi kalau kalian punya gimbal, maksimalkan, jangan diemin aja di kamar kalian, itu kalian harus gunakan secara maksimal. Dan itu adalah pengalaman pribadi selama masih di Malang itu aku jarang banget pakai gimbal. Jadi ya agak sayang dan agak mubazir gitu mungkin bahasa. Jadi ya kalian coba maksimalkan gear yang kalian punya. Dan mungkin kalau kalian ada kesempatan coba misalkan sewa lensa-lensa yang bagus, kalian saya gunakan itu adalah Sigma 1835. Dan aku bakal bikin reviewnya sih, kayak nunjukin gitu sebagus apa lensa Sigma ini untuk dipakai buat syuting, dan ini keren banget men. Dan ya itu aja sih tips-tips ataupun cara-cara yang biasa aku gunakan untuk bisa ngebuat tempat ataupun lokasi yang biasanya kayak ya biasa-biasa aja, ngebosenin, boring, untuk bisa menjadi tempat untuk video yang sinematik, tempat video yang asik gitu buat dilihat. Dan ya itu aja buat video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran atau pendapat, tulis di komen section di bawah, bakal seneng banget baca-baca ini. Dan ya kalau kalian punya request video kalian kita bahas apa lagi, tulis juga di komen section di bawah. Kalau emang menarik, aku bakal coba angkat di video ke depan. Dan ya jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. See you guys sama next video. Bye-bye. Sumpah asik banget main-main di sunset, lagi waktu sunset. Dan juga coba-coba buat skrip itu menarik juga sih. Kayak ini skrip dadakan banget. Makanya videonya itu nggak jelas, agak benar-benar nggak jelas. Tapi ini cukup menarik. Ada kayak cerita singkat, itu cerita dadakan, cerita singkat itu bisa kalian tambahkan untuk bisa buat video yang lebih sinematik di tempat yang boring. Dan ya lensa Sigma ini keren banget sih. Kalau aku tambahin Filtrox jadi kayak lebih wide dan juga lebih cahaya lebih banyak yang masuk. Tapi kekurangan kalau dengan menggunakan Filtrox ini sedikit cuplikan sedikit adalah ada vignette di sampingnya, itu parah banget vignette itu mak. Gambarnya bagus banget men. Kalau aku potong one by one jadi kotak itu kayak buat Instagram asik banget sih kayaknya. Tapi harga lensanya masih belum masuk budget. Amin, semoga ke depan bisa beli. Next time aku bakal bahas mengenai review lensa ini sih. Ini menarik banget parah lensanya. Wide tapi masih dapat bokeh, apalagi dengan menggunakan Filtrox adaptor yang bisa membuat lensa ini tuh jadi lebih bokeh lagi, lebih wide lagi.